Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, horasbah berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 25. Mestikah seorang Kristen seperti ular yang menggigit? Atau apa ini maksudnya cerdik seperti ular? Nah, saudara-saudari yang terkasih, jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup dan juga di keluarga saudara-saudari. Dengan ini saudara ikut mewartakan Injil. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan berikan komentarnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah melihat komentar di internet yang mengatakan hati-hati kita menghadapi orang Kristen. Karena apa? Karena mereka itu seperti ular, nanti pada saatnya menggigit. Nah, ini menurut saya keliru ya, pendapat seperti itu, menggunakan ayat ini untuk menuduh bahwa seorang Kristen seperti ular yang siap untuk menggigit. Ya, harus dilihat konteksnya di sini ya. Seperti ular, cerdik seperti ular karena apa? Ya karena ini menyangkut perutusan ya, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, kita tahu domba ke tengah-tengah serigala tentu saja terancam. Tentu saja dalam situasi sulit. Maka harus cerdik. Jadi bukan kecerdikan untuk menyerang. Itu mereka menafsirkan sendiri secara keliru dan lalu mengatakan seperti itulah orang Kristen. Nah, ini kan sembarangan ya, seringkali tidak tahu penafsiran dan maksudnya tetapi membuat tuduhan. Nah, jadi kecerdikan yang seperti apa? Ya di dalam situasi terancam ya, domba di tengah serigala, dalam situasi sulit, dalam situasi terjepit seperti ini, kita lihat ya ular itu selalu bisa meloloskan diri. Ya, tetapi dalam situasi terjepit biasanya binatang-binatang itu sulit meloloskan diri, namun ular dengan cerdik masih seperti itu. Namun meskipun kita diutus ke tengah serigala, sebagai domba ke tengah serigala, ketulusan itu tetap harus dipertahankan ya, jadi bukan sesuatu yang main-main, munafik. Nah, itu seringkali ada yang menafsirkan seperti itu. Ini ketulusan yang sungguh dari dalam hati ya, bahwa kekristenan harus tetap diwartakan dengan kasih, dan orang-orang Kristen harus tetap melakukan itu di dalam kasih. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah maksud Yesus ya, cerdik seperti ular, selalu bisa meloloskan diri meskipun diancam, meskipun dalam situasi terjepit, dan hatinya tetap tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Nah, inilah perutusan yang sangat berbahaya itu. Kita lihat
Ini domba kecil ke tengah serigala seperti ini ya, tercapik-capik lah, pasti hancur. Maka Yesus mengingatkan, waspadalah. Masa disebutkan menyesah kamu di rumah ibadat. Nah, perutusan seperti ini bagaimana mungkin kalau orang tidak mempunyai kecerdikan ya, dia akan seolah-olah seperti perutusan yang sia-sia, perutusan yang begitu lemah. Namun Tuhan mesti mempunyai cara untuk para pewarta-pewarta Injilnya. Saat kita kesulitan, Tuhan punya cara. Saat kita apalagi di dalam karya pelayanan seperti ini, Tuhan punya cara. Tuhan punya solusinya tersendiri. Ya, maka saudara-saudari jangan takut. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, justru di dalam keadaan seperti ini adalah suatu kesaksian kepada para penguasa, kepada raja-raja. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saat itu juga, saudara-saudari. Ya, jadi bersama Yesus kita tidak perlu khawatir. Mengapa demikian? Ya, Tuhan punya solusi tadi yang saya katakan. Tuhan selalu mempunyai cara. Ya, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Ya, Tuhan mempunyai rencana yang indah. Semua rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Ya, kalaupun itu sementara kita mengalami kesulitan, mengalami beban, karena mewartakan Kristus itulah salib yang harus ditanggung oleh setiap orang Kristen. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, pembelaan dari Kristus ini. Ya, begitu lemahkah orang Kristen sehingga seolah-olah perutusannya ini selalu dalam situasi gawat. Ya, kadang-kadang memang itu yang kenyataan kita hadapi ya. Bahkan di rumah-rumah ibadat pun mereka menyesah. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ini salibnya seperti ini, terasa seperti begitu lemah. Seorang ayah akan anaknya menyerahkan untuk dibunuh. Ayah pun tega menyerahkan anaknya, dan anak-anak juga akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ngeri sekali kalau seperti ini. Ini ajaran macam apa kalau seperti ini? Orang tentu akan bertanya seperti itu. Tetapi kita harus melihat konteksnya, saudara-saudari, bahwa kita yang ikut Kristus akan diperlakukan seperti itu. Ya, bukan Kristus mengajarkan seperti itu, salah kalau mengatakan itu. Pengikut Kristus akan diperlakukan seperti ini, dan itulah salib kehidupan para pewarta-pewarta Kristus di dalam kehidupan ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, kalau nasibnya itu tidak sampai dibunuh tadi yang dikatakan Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya, sekurang-kurangnya kita akan mengalami ini, perlakuan kebencian. Ya, tetapi sekali lagi, kalau bertahan, selamat saudara-saudari. Kalau bertahan, saudara-saudari akan hidup. Kalau saudara-saudari bertahan, jangan khawatir, Yesus ada bersama kita. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain.
Ini bukan tindakan pengecut, ini sebuah kecerdikan ya. Tetapi kalau memang Tuhan menghendaki supaya kita berada di situ dan memberi kesaksian, ya harus tetap di situ. Seperti itulah yang sudah pernah dialami oleh Santo Petrus ketika mau meninggalkan kota Roma ya. Dia mendapat penampakan Yesus yang memanggul salib untuk disalibkan kedua kalinya, dan pada akhirnya Petrus menjadi sadar dia harus bertahan di kota itu. Yesus mengingatkan ya, malah lari itu nggak apa-apa, tetapi ada waktunya kapan lari dan kapan harus tetap warta Injil diwartakan. Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jangan khawatir saudara-saudari, karena apa? Yesus akan hadir, Yesus akan menjemput. Don't worry, be happy bersama Yesus. Ya enggak? Ayolah. Ayo kita tetap semakin kuat dan yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup dan keluarga saudara. Dengan ini saudara-saudari mewartakan Injil juga. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.